처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Detika Farmasi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kami dari kelompok 1 Prodi Detika Farmasi semester 3 kelas A akan menjelaskan mengenai swamedikasi penggunaan obat secara rasional. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah swamedikasi yang dibimbing oleh Ibu Apoteker Devi Listian Octavia, Magister Sains, yang beranggotakan saya sendiri, Vivitari Puspitasari, saya Wafiratul Hikmah, saya Muniatul Ummu Habibah, dan saya Sofwan Barusyida. Yuk simak videonya. Banyak masyarakat masa kini yang mengonsumsi obat tanpa resep dokter maupun konsumsi obat generik yang tidak sesuai dengan dosisnya. Selaku mahasiswa kesehatan, seharusnya kita tahu bahwa kesejahteraan manusia adalah aspek dalam kesehatan yang sangat penting. Akibatnya muncul berbagai jenis diferensial penyakit, mulai dari penyakit keturunan hingga penyakit regeneratif. Menurut Kementerian Kesehatan, penggunaan obat dikatakan rasional jika pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya untuk jangka waktu yang memadai dan dengan harga yang paling murah. Di sini kami akan menjelaskan apa itu penggunaan obat secara rasional, bagaimana kriteria dalam penggunaan obat secara rasional, bagaimana langkah-langkah dalam penerapan penggunaan obat secara rasional, bagaimana dampak penggunaan obat yang tidak rasional, dan bagaimana upaya dan intervensi penanganan masalah penggunaan obat yang tidak rasional. Satu-satu. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu swamedikasi? Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan perilaku mengkonsumsi obat sendiri berdasarkan diagnosis terhadap gejala sakit yang dialami oleh pasien. Sedangkan penggunaan obat rasional merupakan penggunaan obat yang sesuai dengan kriteria seperti tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat kondisi pasien, dan waspada efek samping. Nah, kalian sudah tahu belum apa aja sih kriteria pengobatan rasional? Nah, kriteria penggunaan obat rasional meliputi yang pertama, tepat indikasi. Tepat indikasi adalah adanya kesesuaian antara diagnosis pasien dengan obat yang diberikan. Kemudian yang kedua, tepat obat. Tepat obat adalah pemilihan obat dengan memperhatikan efektivitas, keamanan, rasional, dan murah. Kemudian yang ketiga adalah tepat dosis regimen. Tepat dosis regimen adalah pemberian obat yang tepat dosis atau takaran obat, tepat cara pemberian obat, tepat waktu pemberian, tepat frekuensi, dan tepat lama pemberian. Yang keempat, tepat pasien. Tepat pasien adalah obat yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Kondisi pasien contohnya umur, kehamilan, alergi, penyakit lain yang diderita, dan faktor genetik. Yang terakhir adalah waspada efek samping obat. Efek samping obat berbanding lurus dengan dosis. Artinya, semakin besar dosis, semakin besar juga efek samping. Yang kemudian, langkah-langkah penerapan obat secara rasional. Yang pertama, menentukan masalah pasien untuk melakukan diagnosis, seperti dari keluhan yang disampaikan pasien dan riwayat pasien. Yang kedua, menentukan tujuan pengobatan untuk mencegah pengobatan obat yang tidak rasional. Yang ketiga, memeriksakan kesesuaian obat. Obat harus dipilih sesuai dengan kondisi pasien. Yang keempat, membuat resep. Resep harus ditulis secara jelas dan dapat dibaca. Yang kelima, membuat informasi instruksi dengan peringatan dengan membina hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Yang keenam, melakukan monitor pengobatan. Dengan dilakukan monitoring dapat dinilai apakah pengobatan yang dilakukan memberi hasil seperti yang diharapkan atau perlu ditindaklanjuti. Lalu, contoh ketidakrasionalan penggunaan obat diantaranya yang pertama, pemberian obat untuk penderita yang tidak memerlukan terapi obat. Yang kedua, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan indikasi penyakit.
Yang ketiga, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan. Yang keempat, penggunaan obat yang memiliki potensi toksisitas lebih besar, sementara obat lain dengan manfaat yang sama jauh lebih aman yang banyak tersedia. Apa sih dampak obat tidak rasional? Yang pertama, dampak kesehatan. Kesalahan penggunaan obat dapat menyebabkan efek samping hingga memperparah penyakit yang diderita pasien. Yang kedua, dampak ekonomi. Dampak penggunaan obat tidak rasional merugikan pasien. Hal ini dikarenakan biayanya yang sangat mahal. Yang ketiga, dampak kematian. Kesalahan penggunaan obat yang tidak rasional akan mengakibatkan kematian. Berikut ini upaya intervensi penggunaan obat secara tidak rasional. Yang pertama, upaya pendidikan. Cara ini dengan membuat media cetak dalam bentuk buletin, kemudian membuat pedoman pengobatan, lalu melalui pendidikan tatap muka dalam bentuk kuliah penyegaran dan seminar, atau juga dengan memanfaatkan media elektronik melalui radio, televisi, dan video. Yang kedua, upaya manajeran. Dengan cara pengendalian kecukupan obat melalui sistem informasi manajemen obat dan perbaikan sistem suplai melalui penerapan konsep obat esensial nasional. Yang ketiga, intervensi regulasi. Beberapa contoh pengaturan regulasi obat-obatan di Indonesia dalam upaya peningkatan penggunaan obat rasional terdapat dalam Daftar Obat Esensial Nasional atau DON. Kemudian, yang keempat, upaya informasi. Informasi yang perlu disampaikan kepada pasien antara lain informasi mengenai penyakit yang diderita, jenis, dan peran obat yang diberikan dalam proses penyembuhan. Yang kelima, upaya monitoring dan evaluasi. Cara ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik penggunaan obat dengan pedoman penggunaan obat yang telah diterapkan. Nah, itu dia penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.